Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan. Kalau kami boleh datang memuji menyembah Engkau Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil. Raja segala bangsa yang maha kuasa, oh mulia nama-Mu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Oh, Raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Engkau adil Tuhan. Benarlah jalan-Mu. Oh, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah Kau Tuhan. Oh, Raja segala bangsa yang maha kuasa, besar dan ajaib karya-Mu. Sama-sama bangkit berdiri. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, Raja segala bangsa, oh yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, oh kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, oh segala bangsa sujud kepadamu. Oh, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Kau layak ditinggikan, Kau layak Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan, layak disembah. Oh Tuhan, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Engkau kekuatan kami, Engkau juru selamat kami ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Oh, ku beri yang terbaik bagi-Mu. Segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Oh segalanya yang terbaik bagi-Mu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Segenap hatiku dan senap jiwaku. Segenap hatiku dan senap jiwaku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Layakan setiap kami Tuhan. Biarlah kami mengerti apa yang Tuhan rindu sampaikan kepada kami. Kuduskan hamba-Mu Tuhan. Layakan hamba-Mu sehingga hamba layak menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini sama-sama kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka bersama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Saya berikan tema firman Tuhan saat ini, jadilah pemenang. Saudara, untuk menjadi pemenang, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27, firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itulah, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini sama-sama kita belajar firman Tuhan untuk jadi pemenang. Orang yang menang berarti dia harus masuk dalam suatu pertandingan. Orang yang menang berarti dia harus melakukan suatu pertandingan, ada dalam suatu arena pertandingan dan dia mengikutinya. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan yang ayat 24 hingga ayat yang ke-27 tadi, ini mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita berada dalam suatu arena pertandingan. Arena pertandingan iman. Saudara, kalau kita lihat, saudara, di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu sekali kita menyadari bahwa sebenarnya bukan hanya kita sendiri yang berlari saat ini. Tetapi banyak saingan seharusnya yang kita harus sadari. Bahwa di sekitar kita begitu banyak peserta lain yang turut berlari juga. Tetapi hanya satu pemenang. Oleh sebab itu, saya dan saudara harus menyadari bahwa pertandingan yang sedang kita lakukan saat ini adalah pertandingan yang membutuhkan konsentrasi, yang membutuhkan hati yang sungguh-sungguh untuk mengikutinya. Saudara, dikatakan hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Oleh sebab itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Pastikan diri kita berada di dalam gelanggang pertandingan Allah. Tidak mungkin kita menjadi pemenang kalau kita tidak berada di dalam gelanggang pertandingannya Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita perhatikan ketika kita berada di dalam gelanggang pertandingannya Allah itu? Untuk menjadi pemenang, apa yang harus kita perhatikan? Saudara melihat, bersama-sama saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Ternyata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi pemenang dalam arena pertandingan atau dalam gelanggang pertandingannya Allah, kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Ini saudara yang kadangkala membuat kita gagal, yang seringkali membuat kita tidak berhasil. Karena penguasaan diri ini yang penting. Menguasai diri dalam segala hal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini begitu banyak hal yang harus kita hadapi. Udah situasinya seperti ini. Pekerjaan juga menuntut banyak hal. Keluarga juga menuntut banyak hal. Di lingkungan kita juga menuntut banyak hal. Ini seringkali memancing emosi kita. Tetapi untuk menjadi pemenang, firman Tuhan katakan bahwa kita harus menguasai diri dalam segala hal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika seorang atlet dia mau berusaha untuk menjadi pemenang, begitu banyak hal yang harus ia lakukan. Pola makannya harus dikuasai. Dalam hal kesehatan, berbagai macam hal. Dia menguasai semuanya. Dia menahan nafsu. Seharusnya dia bisa melakukan hal-hal yang seperti kebanyakan orang. Tetapi untuk menjadi pemenang, dia berusaha semaksimal mungkin supaya dia dapat menguasai dirinya, dan dia berada di arena pertandingan itu menjadi seorang pemenang. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika kita berkata bahwa iya Tuhan, aku mau mengarahkan hidupku supaya aku dapat mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku, menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara, Allah mau kita dapat menguasai diri kita dalam segala hal. Dalam menguasai diri kita dalam segala hal, ada hal-hal yang harus kita perlengkapi. Memperlengkapi diri kita. Ada usaha, ada satu tindakan di dalamnya. Agar hidup kita, agar diri kita diperlengkapi untuk menjadi pemenang. Apa saja yang harus kita perlengkapi, saudara? Iman kita. Bagaimana mungkin kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini kalau iman kita rapuh, saudaraku? Karena di sekitar kita begitu banyak hal yang datang sepertinya mau menggerogoti iman kita. Mau melemahkan iman kita, mau menjadikan iman kita lemah dan tidak berdaya. Sehingga kita mau berkata bahwa cukup, saya tidak mau ikut Tuhan lagi. Saya mau keluar dari gelanggang pertandingan ini. Karena percuma saya ikut Tuhan. Ketika saya setia, ketika saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika saya rajin beribadah, walaupun sepertinya dalam masa pandemi seperti ini, tetapi saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya melakukan hal ini dan itu kepada Tuhan, tetapi apa hasilnya? Sepertinya tidak ada hasilnya. Hati-hati saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Iman di sini yang digerogoti atau diserang oleh berbagai macam keadaan. Sehingga iman kita mulai ragu, iman kita mulai melemah, iman kita mulai kendor. Hati-hati. Saudaraku, kita harus memperlengkapi diri kita. Memperlengkapi diri kita dengan iman yang kuat. Pastikan diri kita bahwa kita harus menjadi pemenang. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, kita juga harus pastikan diri kita bahwa kita berada di mana seharusnya kita ada.
supaya iman kita tetap kuat. Dalam keadaan saat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat bahwa orang-orang yang sepertinya tidak setia kepada Tuhan, tetapi hidup mereka kok nyaman, mereka sepertinya aman-aman saja, sementara kita yang setia kepada Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi. Menghantam keluarga, menghantam bisnis kita, dan kita mulai kecewa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya semuanya itu adalah proses membuat iman kita bertumbuh. Karena kita hidup, orang yang percaya, orang benar hidup oleh iman. Apalagi yang harus kita perlengkapi, yaitu setia. Kesetiaan kita, ini yang penting saudaraku. Ketika kita mengerjakan sesuatu dan tidak dianggap, diremehkan barangkali orang-orang di sekitar kita atau orang yang kita percayai, orang yang kita anggap dia itu adalah mentor kita, dia itu adalah panutan kita, tetapi dia tidak percaya kepada kita. Apakah kita masih setia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingat cerita dalam firman Tuhan, perumpamaan yang diungkapkan sendiri oleh Yesus tentang talenta, hamba yang menjalankan talenta dan hamba yang tidak menjalankan talentanya. Saudara, hamba yang menjalankan talenta dikatakan bahwa, hai engkau hambaku yang setia, menikmati kebahagiaan bersama tuannya. Tetapi hamba yang hanya satu talenta, dia tidak menjalankan dengan baik dan itu masuk dalam kategori tidak setia. Apa yang dikatakan oleh tuannya? Bahwa engkau adalah hamba yang malas, engkau tidak berhak menikmati kebahagiaan bersama dengan aku. Saudara, ternyata Tuhan menuntut atau Tuhan mau saya dan saudara ketika kita dipercayakan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Mungkin bagi orang di sekitar kita mereka tidak menganggap hal yang kita kerjakan itu. Atau apa yang kita kerjakan itu tidak dilihat oleh banyak orang. Tetapi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan bahwa kita adalah hamba yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setia. Kesetiaan ini itu hanya bisa dinilai dari manusia dalam kita. Karena apa? Walaupun kita berkata, iya aku melakukannya, tetapi hati kita membangkang di hadapan Tuhan. Itu adalah ketidaksetiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih dalam bagian pertama tentang memperlengkapi diri. Tadi dengan iman kita. Dan berikutnya dengan setia kita. Setia kepada Tuhan. Bagian yang ketiga dalam memperlengkapi diri, saudaraku, yaitu kasih. Kasih ini saudara, ini penting banget. Ketika kita tidak mempunyai kasih, saudaraku, orang buat salah dikit aja, kita langsung uring-uringan, marah-marah. Kita langsung berkata bahwa, kenapa engkau melakukan ini dan itu? Kita mulai berkata bahwa aku memutuskan hubungan dengan engkau. Aku tidak mau lagi engkau bekerja dengan aku. Dan begitu banyak hal yang kita lakukan. Tetapi ketika kita punya kasih, saudaraku, kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Ya, sama-sama kita melihat firman Tuhan ini saudaraku. Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12 ini menjelaskan kepada saya dan saudara tentang kasih. Kebencian menimbulkan pertengkaran,
tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan ini, sosok yang penuh dengan kasih dan kasihnya menutup banyak pelanggaran, yaitu di dalam Yesus. Coba kita lihat diri kita, saudaraku. Apa sih yang sudah kita buat yang benar-benar di hadapan Tuhan? Apa sih yang sudah kita lakukan yang benar-benar di hadapan Tuhan dan tidak ada cacat celah sedikit pun? Sepertinya tidak ada, saudara. Tetapi Tuhan selalu mengasihi kita. Selalu menerima kita apa adanya. Saudara, karena apa? Karena kasih-Nya menutupi segala pelanggaran saya dan saudara. Ini penting, saudara, untuk kita perlengkapi dalam diri kita. Bagaimana saat kita berada di arena pertandingan Allah itu, yang sedang digelar oleh Allah. Kita berada di dalam gelanggang pertandingannya Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita berkata bahwa iya Tuhan, aku mau berada di situ dan aku mau menjadi pemenang, kita harus memperlengkapi diri kita, iman kita, kesetiaan kita, dan kasih. Saudara, kita lihat bersama-sama, kembali kita lihat bagaimana supaya kita menjadi pemenang. Tadi memperlengkapi diri. Yang kedua, tetap miliki semangat. Saudara, semangat ini adalah mesin untuk menggerakkan kita tetap maju. Sebab walaupun di depan ini, saudara, sudah tersedia jalan keluar yang Allah siapkan bagi saya dan saudara. Tetapi kalau kita sudah tidak semangat lagi, saudara, maka semuanya berakhir. Kita sudah menyerah. Udah gak mau lagi Tuhan. Sudah cukup. Saudara, ini pun pernah dialami oleh Elia, saudara. Ketika dia dikejar oleh Isabel, istri dari Raja Ahab. Elianya mulai berkata, cukup. Cukup. Ambillah nyawaku. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini penyebabnya ketika orang mulai berhenti untuk maju. Ini penyebabnya orang mulai berkata, sudah berakhirlah hidupku. Hidupku tidak ada masa depan. Usahaku sudah tidak ada masa depan. Rumah tanggaku sudah tidak ada masa depannya lagi. Karena apa? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ayub, seorang yang diuji oleh Tuhan. Ayub, dikatakan dia adalah sosok yang saleh. Yang ngomong itu Tuhan, saudara. Bukan tetangga, bukan sahabat kita. Tapi Tuhan sendiri yang menilai dia ini adalah sosok yang saleh. Orang yang saleh, tapi bukan berarti dia luput dari ujian pertandingan itu. Saudara, sehingga pada Ayub pasal yang ke-17 ayat 1, sempat Ayub berkata seperti ini, saudara. Ayub pasal 17 ayat yang pertama, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Saudara lihat, ketika semangat patah, semuanya berakhir. Ayub berkata, semangatku patah, umurku telah habis. Seperti Elia tadi berkata, ambillah nyawaku. Ini
Ketika seseorang mulai tidak semangat lagi, imannya rapuh, imannya sudah mulai patah, rapuh, hancur malah, saudara. Dan di situ semangatnya juga patah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semangatnya berhenti sampai di situ, maka berakhirlah semuanya. Ayub berkata di sini, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sepertinya sudah gak ada harapan lagi, berakhirlah hidupku. Ini yang dialami oleh seorang yang saleh yang dikatakan Tuhan, yaitu Ayub. Karena pencobaan global yang dia hadapi. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau mengalami sakit penyakit. Diizinkan kena COVID-19. Ketika orang-orang kena COVID-19, di lingkungan kita sepertinya mengucilkan kita. Takut didekati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mulai bisnis kita mulai mundur. Tetapi satu hal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita berada dalam situasi seperti ini, ingat bahwa kita ada dalam gelanggangnya Allah. Jangan keluar dari gelanggangnya Allah. Tetap berada dalam gelanggangnya Allah. Ketika engkau berada di dalam gelanggangnya Allah dan engkau tetap miliki semangat untuk maju, maka ada peluang engkau menjadi pemenang. Tapi kalau semangatnya sudah patah, apalagi yang harus dilakukan? Semuanya berakhir. Kita baca dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Saya ajak saudara melihat Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, hei, mari kita bangkit, kita maju. Bangkitkan semangat dalam hidup kita, bangkitkan semangat dalam roh kita. Bahwa sesungguhnya ketika kita maju, kita melangkah bersama dengan Tuhan, terus maju, masih ada harapan bagi engkau untuk bangkit kembali, keluargamu, masa depan dalam bisnismu, masa depan dalam pekerjaanmu, apapun itu. Mungkin saat ini sepertinya suram. Mari kita mau bangkitkan dalam hati kita bahwa masih ada harapan. Hei jiwaku, semangat, bangkitlah hai jiwaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung segala hal, ya, apapun, penderitaan apapun, dia dapat menanggungnya. Kalau saudara dapat baca di dalam Amsal 24, ya, ayatnya yang ke-10, Amsal 24 ayatnya yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan tawar hati saudara, jangan patah semangat. Sebab jika kita patah semangat, maka kecillah kekuatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bangkit. Ya, bangkit semangatmu. Orang yang bangkit semangatnya ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan, dia akan memiliki pengharapan yang baru. Saudara, oleh sebab itu, biarlah jangan sampai kita patah semangat. Jangan kita tawar hati. Kembali dalam 1 Korintus pasal 9 yang kita baca tadi, kita kembali melihat ayatnya yang ke-26. 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi pemenang,
Yang pertama tadi memperlengkapi diri dengan iman, kesetiaan, dan kasih. Dan yang kedua, untuk menjadi pemenang, tetap miliki semangat untuk terus maju. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap waspada. Kalau kita baca tadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Hari-hari ini tujuan kita mulai dipudarkan. Oleh hal apa? Tantangan-tantangan yang kita hadapi hari-hari ini seringkali menyeret tujuan awal kita. Menyeret, memudarkan tujuan awal kita. Saudaraku, kita harus waspada dalam hal ini. Fokus kepada tujuan awal kita. Yang Allah taruh, apa yang harus engkau lakukan dalam gelanggang pertandingan ini sehingga engkau menjadi orang-orang yang menang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mau kita menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang tidak pasif, saudara. Orang-orang yang mau bergerak maju. Saudara, kalau sebelum kita melakukan sesuatu dan kita menghadirkan serentetan alasan demi alasan, itu sebenarnya kita adalah orang yang malas. Masuk dalam kategori orang malas sesuai firman Tuhan katakan. Karena belum melangkah, sudah berkata tapi ini gimana, ini gimana, ini gimana. Saudara, kalau kita berkata seperti itu kita masuk dalam kategori orang yang pemalas. Dan firman Allah katakan orang yang malas itu adalah perusak. Kembali kita lihat di dalam Amsal. Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-9. Saya ajak saudara baca lagi firman Tuhan di dalam Amsal. Amsal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ini dia saudara. Jadi kalau kita malas, sekolah ya malas, bekerja malas, membina keluarga ya malas. Saat ada tantangan dalam keluarga kita langsung give up, menyerah. Itu sebenarnya malas. Karena kita tidak mau menyelesaikannya. Menyelesaikan itu bukan hanya pekerjaan saudaraku, tetapi masalah-masalah yang timbul dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam keluargamu itu diselesaikan. Kalau kita tidak menyelesaikan berarti kita termasuk pemalas. Dan pemalas itu firman Allah katakan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jadi jangan kita heran. Apa yang kita kerjakan sepertinya rusak. Tidak berhasil maksudnya. Itu berarti kita mengiyakan kepada tawaran untuk bermalas-malasan. Kita menjadi si pemalas. Bukan jadi pemenang. Tapi jadi pemalas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat diri kita. Untuk menjadi pemenang, pastikan kita ada dalam gelanggang pertandingannya Allah. Amin. Ada dalam pertandingannya Allah. Terus maju. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengerjakan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Perlengkapi diri kita. Tetap semangat dan waspada terhadap hal-hal yang menjerat fokus kita kepada tujuan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang engkau hadapi hari-hari ini? Apa yang engkau alami hari-hari ini? Ingat bahwa Tuhan mau kita terus berjuang dalam pertandingan ini. Sebab pertandingan ini belum selesai.
Ayat yang ke-27 dalam 1 Korintus 9, bacaan kita tadi, 1 Korintus pasal yang ke-9, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ingat, hidup kita ini adalah kabar baik yang Tuhan percayakan. Hidup kita ini sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita dipercayakan, kita ini adalah surat terbuka bagi banyak orang. Kita ini adalah pemberita-pemberita Injil Kristus dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, di mana kita ada, kita ini adalah pemberita-pemberita Injil Kristus. Oleh sebab itu, latih hidup kita untuk menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa secara khusus buat setiap umat-umat Tuhan yang sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, yang sudah memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati. Engkau memberkati pekerjaan jemaat-Mu. Engkau memberkati rumah tangga jemaat-Mu. Engkau memberkati segala hal yang dilakukan. Dan biarlah itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang menolong bangsa ini. Engkau menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi bangsa ini. Terlebih buat kota kami Tuhan, kota di mana kami datang memuji menyembah Tuhan, kota di mana kami hidup, kami mencari nafkah melayani Engkau. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.